Dia begitu istimewa di antara para wanita lain di masanya. Istimewa karena hanya dialah satu-satunya wanita di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengayunkan pedang di medan perang. Sebuah tindakan tak lazim yang dilakukan wanita. Wanita biasanya tinggal di rumah ketika suaminya mengikuti peperangan. Jikapun ikut ke medan perang, para wanita biasanya cukup membantu merawat para kaum pria yang bertempur melawan musuh Allah. Inilah wanita perkasa, Nusaybah binti Ka'ab, yang sering dijuluki Ummu Imaroh. Meski terlahir sebagai seorang wanita, Ummu Imaroh tetap tidak kehilangan ketegasannya jika ada apapun yang mengusik hidayah Islam di muka bumi. Ya Jundallah. Tidak lama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu malam, kota Madinah mencekam. Para pasukan murtad dari suku-suku Arab tengah mengincar menyerang Madinah yang tengah ditinggalkan pasukan kaum muslimin. Sisa penduduk Madinah yang tinggal para sahabat tua tengah mempersiapkan diri dari serangan kaum murtad yang ingin menghancurkan kota Nabi. Ummu Imaroh pun menggalang para wanita muslimah untuk bersiap siaga menghadapi serangan. Ya nisa al-muslimin, laqad kharaja al-jami' mudafi'in 'an al-Madinah. Lan naqif maktufi al-aydi. Ba'da an wahadana al-Islam muhajirin wa ansar. فلنقف صفا واحدا مع خليفة رسول الله الذي بايعناه على السمع والطاعة. ولا تنسوا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد علينا إلى يوم الدين. فلنعمل على نصرة رسالته. Dan benar saja, pasukan kaum murtad menyerang Madinah. Dengan semangat juang tinggi, para wanita dan kaum pria sahabat Rasulullah menghadang serangan musuh dengan gagah berani. Hingga akhirnya para musuh Allah meninggalkan kota Madinah. Meski begitu, kota Madinah siap siaga. Gelombang menentang Khalifah Abu Bakar dari kaum murtad semakin mengkhawatirkan. Ma, ama sami'ti anna al-Arab yartadduna ila kufrihim wa syirkihim ba'da islamihim? Inilah yang dikhawatirkan Ummu Imaroh dan putranya, Habib bin Zaid. أكفر بعد إيمان. أنا مسلمة محاربة قاتلت تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ولسوف أقاتل تحت رايته في كل المواطن. الله.
Hingga akhirnya peristiwa memilukan menimpa putra tercintanya, Habib putra Ummu Immaroh yang diutus Khalifah Abu Bakar untuk memberi peringatan pada nabi palsu. من أنت؟ أنا حبيب بن زيد ابن أم عمارة؟ بلى إن أمك لمقاتلة صبر عند اللقاء. Habib disiksa dan dibunuh secara keji oleh sang nabi palsu. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ بلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أتشهد أنني رسول الله؟ لا أشهد. هكذا إذا يا حبيب، قطعوه إربا إربا حتى يشهد أنني رسول الله. Kabar ini menjadi kabar duka bagi umat Islam di Madinah. Khalifah Abu Bakar kemudian menyampaikan sendiri pada Ummu Immaroh kabar duka yang menimpa putranya. Tapi reaksi Ummu Immaroh saat mengetahui putranya telah dibunuh Musailimah, sang nabi palsu, sungguh mengagumkan. Assalamualaikum ya Ummu Immaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayuha siddiq. جئت معزيا بولدك حبيب عليه رحمة الله. Alhamdulillah min qabl wa min ba'd. Ia tidak lantas menangis dan meratapi kematian putranya. Justru yang diucapkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. إن المسلمين جميعا يفخرون بابنك الصابر المحتسب عليه رحمة الله. Alhamdulillah. أرجو له الجنة التي وعد. لقد تقطع ولم يشهد بمسيلمة الكذاب بالنبوة. بورك لك بيتك وولدك يا أم عمارة. أثمة شيء نقضيه لك؟ بلى أيها الصديق، أن تأذن لي بالخروج مع الجند الذين سيمضون لمحاربة مسيلمة الكذاب. أرجو من الله أن يجعل مقتله على يدي. قد أذنت لك يا أم عمارة، فأنت السابقة إلى الإسلام. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan agar dia melawan Musailimah al-Kadzdzab dalam perang Yamamah, timbul perasaan untuk membalas kematian putranya. Dan kalimat membalas dendam ini memang rata-rata negatif gitu ya. Tetapi kita perlu tahu apa landasan Ummu Immaroh. Kenapa dia ingin begitu semangatnya membalaskan dendam putranya agar dia bisa membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Kita perlu tahu Allah Subhanahu wa taala ya sudah menjelaskan kepada kita dalam surah Asy-Syura ya berkaitan dengan masalah balas dendam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Bahwa balasan sesuatu itu sesuai dengan sesuatunya. Diperbolehkan kita membalas, diperbolehkan. Ada orang menampar pipi kita. Ya, kita tidak ridho. Kita ungkapkan kepada pemerintah dan pemerintah memberikan hak kepada kita untuk membalas, diperbolehkan. Tetapi jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, harus sama. Pok. Jangan sampai kita dipukul sekali, kita mukulnya 7 kali. Oh, itu sudah tidak sesuai dengan syariah. Dia berlaku buruk kepada kita hanya satu, tapi kita sampai, saya tidak akan maafkan 7 turunan. Bahkan saya kalau bisa akan balaskan dendam ini sampai begini. Kalau sampai seperti itu, melebihi batas, maka kita harus sadar, setan sudah mulai membisiki kita. Akan tetapi sebagai seorang ibu, Ummu Immaroh tetap merasa sedih. Putra tercintanya telah dibunuh dengan cara yang kejam oleh musuh Allah. Namun begitu, Ummu Immaroh tetap bersyukur karena putranya gugur dalam membela agama Allah. Sebuah kesyukuran karena sang putra mendapat anugerah mendahului dirinya bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat. Innal 'aina tadma wal qalbu yajza' wa ma huzni illa 'ala firaqih. ولكنني والله أسعد الأمهات باستشهاده. ولدي الحبيب الذبيح مقطع الأوصال، الحمد لله هو الآن بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. ثم والله عفاه الله مرة.
Begitulah Ummu Imaroh, tidak hanya jiwa raga serta harta yang dikorbankan demi tegaknya Islam di muka bumi, bahkan putra dan keluarganya pun rela ia serahkan untuk kemuliaan Islam. Bagi Ummu Imaroh, bukanlah sebuah prestasi jika putranya hanya sukses dalam urusan dunia. Keberhasilan hakiki baginya jika ia berhasil mendidik anak-anaknya untuk senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Maka ketika Khalifah Abu Bakar memberangkatkan pasukan muslimin untuk memerangi nabi palsu Musailimah, Ummu Imaroh segera bangkit mengambil peralatan perang untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Assalamualaikum ya Ummu Imarah. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib yang bertemu di jalan sempat mencegahnya, namun semangat jihad yang menggelora di hati wanita mulia ini membuat Ali bin Abi Thalib tergugah dan turut berdoa untuk Ummu Imaroh. Karramallahu wajhik wa barakallahu fik ya ibn ammi Rasulillah wa sahri. Wallahi inni ajidu fi nafsi al-quwwata 'ala al-qital ba'da an qatta'a hadha al-'ayn ibn al-'ayn atraf waladi habib. Arju min Allah an yumakkinani fi ghamdi sayfi fi nahri. Gelora jihad di hati Ummu Imaroh ini mengingatkan Ali bin Abi Thalib pada peristiwa perang Uhud. Wallahi inni la ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Uhud. Allahumma ij'alhum rufaqa'i fil jannah wa anti taqifina tursal lah wa tasuddina anhum nibal. كان وقتها ينادي ولدك يا ابن أم عمارة أمك أمك وقد جرحت في عضدك وأنت تصيحين بولدك الجريح انهض بني فضارب القوم فقال صلى الله عليه وسلم ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. الحمد لله. ادعو لنا يا أبا الحسن. بأمان الله. Tekad Ummu Imaroh untuk turut berperang bukanlah hanya perbuatan nekat, tanpa perhitungan dan tanpa disertai kemampuan dan pengalaman. Ummu Imaroh pernah terjun di medan perang bersama Rasulullah SAW di medan Uhud. Kiprahnya di perang Uhud dikenang dan diabadikan di dalam tinta emas karena dengan keberaniannya ia menjadi tameng Rasulullah SAW. Saat itu, pasukan muslimin yang hampir memenangi perang Uhud, tiba-tiba 50 pasukan pemanah meninggalkan pos mereka karena tergiur harta yang ditinggalkan kaum Quraisy, sehingga melupakan amanah Rasulullah SAW agar tidak meninggalkan bukit Uhud. Akibatnya, pasukan Quraisy yang sempat mundur kemudian memutar arah dari balik bukit dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Pasukan muslimin kacau balau, banyak kaum muslimin yang lari meninggalkan medan perang sehingga Rasulullah SAW menjadi incaran utama kaum musyrik Quraisy. Keselamatan Rasulullah terancam. Melihat Rasulullah hanya dijaga beberapa sahabatnya, Ummu Imaroh langsung maju menghadang musuh dan menerjang sekuat tenaga siapapun yang mendekati Rasulullah SAW.
Tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, Ummu Imaroh menjelma menjadi tameng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tebasan pedang musuh yang mengenai dirinya membuat kaget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi berteriak kepada putranya, "Ibumu, ibumu, balutlah luka ibumu." Hingga akhirnya kaum musyrik Quraisy yang tak mampu mendekati Nabi kemudian mundur meninggalkan medan perang menuju Mekah. Ada wanita-wanita kalau di dalam cerita Uhud ini ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kepada Ummu Imarah untuk melindungi dirinya berperang. Berarti ini merupakan salah satu dalil ya, diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pria. Akan tetapi tentu itu tetap dalam batas koridor syar'i. Contoh misalkan, ketika polisi itu merupakan pekerjaan seorang pria karena dia menjaga keamanan. Akan tetapi Islam membolehkan bagi wanita untuk menjadi petugas keamanan. Karena apa? Darurat. Saat ini dibutuhkan petugas keamanan yang itu diisi oleh wanita. Selama mereka-mereka yang mengisi tempat itu harus memperhatikan diri agar semua pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dalam koridor syar'i. Dia tetap harus menutup aurat. Dia tetap harus memperhatikan tata cara pergaulan antara dia dengan lawan jenisnya. Dia harus tetap memperhatikan bagaimana keluarganya tidak terlantar. Karena yang utama yang Allah utus bagi dirinya, pekerjaan itu adalah mengurus keluarga. Dan subhanallah, jika mampu, maka pahala berlipat akan dia dapatkan. Sebanyak 12 luka menghiasi tubuh Ummu Imaroh. Salah satu lukanya di dekat leher baru bisa sembuh setelah 1 tahun lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kagum pada keberanian Ummu Imaroh sehingga mengatakan, "Siapa yang mampu melakukan apa yang kau lakukan? Kau bela aku tanpa kau pedulikan dirimu dan anakmu." Lalu Rasulullah mendoakan agar Allah merahmati seluruh keluarga Ummu Imaroh. Tapi Ummu Imaroh tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mendoakannya agar ia dan keluarganya menjadi tetangga Rasulullah di surga kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera memenuhi permintaan Ummu Imaroh. Kini jaminan surga sudah ada di dalam genggamannya. Tapi bagi Ummu Imaroh, surga yang dimintakan Rasulullah untuknya tak lantas membuatnya berhenti memperjuangkan Islam. Ia justru semakin bersemangat untuk mengabdikan diri dan keluarganya di jalan Allah, hingga dunia pun tak lagi menarik untuknya. Tak ada lagi yang ingin ia lakukan selain berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan perang yang sudah terbukti membuat Ummu Imaroh diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut di perang-perang selanjutnya. Bersama putra-putranya ia terus memberikan teladan bahwa membela agama Allah itu harus dilakukan dengan sepenuh jiwa dan raga. Maka pengalaman perangnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Abu Bakar akhirnya mengizinkan Ummu Imaroh terlibat sebagai pasukan di perang Yamamah. Bersama seorang putranya yang tersisa, Abdullah bin Zaid, ia berangkat ke medan perang. Hanya dialah satu-satunya wanita yang terlihat di antara pasukan-pasukan lainnya. Sementara kaum wanita lainnya berada di belakang pasukan untuk menyiapkan keperluan pasukan. Ya ma'asyiral muslimin. Bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah, peperangan Yamamah meletus sengit. Inilah peperangan yang dicatat sejarah sebagai perang terbesar yang dihadapi umat Islam melawan gerakan murtad. Ummu Imaroh berada di antara 13.000 pasukan muslimin berjuang melawan 40.000 pengikut Musailimah. Semangat jihadnya begitu membara untuk menumpas Musailimah yang menebarkan kesesatan juga membunuh putranya secara keji.
Ia berperang dengan sangat berani. Nyawa tak lagi ia pikirkan, sampai tiba-tiba pedang musuh menebas salah satu lengannya hingga putus. Namun tekadnya terus menyala. Hingga sebuah tombak melesat dari tangan Wahsy mengenai tubuh Musailimah sang pendusta. Ingin sekali Ummu Imaroh melihat sendiri sang pendusta, musuh Allah mati. Namun putranya yang juga tengah memburu Musailimah berhasil mengakhiri hidup Musailimah setelah sang nabi palsu tak berdaya akibat terkena tombak. Ummu Imaroh kembali ke Madinah dengan satu tangan yang tersisa. Kemenangan yang amat sangat membahagiakan dirinya karena ia telah mendapat kesempatan untuk membela agama yang diemban Nabi tercinta Muhammad SAW dari penyelewengan orang-orang seperti Musailimah. Ia telah ikut serta mengembalikan hak nabinya. Kemenangan gemilang kaum muslimin inilah yang kemudian mengingatkannya pada sang nabi betapa ia merindukan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi wahabana an-nasr wa 'ada jayshuna ghaniman zafiran. Yuzakkiruni hadha al-yawm biqudum al-habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madinah. Salamullahi alayka ya habibi ya Rasulullah. Ya man qaddana min nasr ila nasr. والله لن أنساك وفي عرق ينبت يا سيدي يا رسول الله. Sejak itu, Ummu Imaroh tak lagi tercatat terjun ke medan perang. Ia telah memenuhi tugasnya sebagai muslimah. Ia telah menunaikan amanah membina keluarganya di jalan Allah. Suami dan putranya semuanya syahid dalam membela agama Allah. Tahun 13 Hijriah atau setahun setelah Perang Yamamah, Ummu Imaroh wafat. Inilah yang selama ini diidam-idamkan oleh Ummu Imaroh, memiliki keluarga yang bahagia di dunia serta dapat berkumpul kembali di surga kelak, bahkan menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga. Rahim mahalah Ummu Imaroh, wanita yang setara dengan 1000 laki-laki.